Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Rumus sukses A kali B kali C kali D. Hai guys, para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya Anda semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, berbahagia bersama keluarga, dan pastinya makin bertambah rezekinya, makin bertambah kesuksesan. Semakin Anda mendengarkan podcast kami, akan makin diberkati dengan kesuksesan dan bertambah rezekinya. Para pendengar, kali ini saya akan menceritakan atau men-sharingkan tentang rumus sukses. Saya percaya semua manusia di dunia ini ingin sukses. Sukses dalam arti sukses finansial. Karena kita nggak usah munafik, semua hidup kita di bidang apapun, baik itu bidang politik, bidang spiritual, bidang rohani, bidang sosial, di dalam keluarga kita, dalam diri kita sendiri, kita butuh yang namanya keuangan. Keuangan ini yang membiayai apapun yang kita inginkan. Jadi di sini saya akan bicarakan tentang sukses dalam arti kaitannya dengan di bidang keuangan Anda. Sehingga Anda bisa mengalami kebebasan uang dan waktu yang nantinya di mana di usia muda ini Anda makin sukses. Dan di tua pun, hari tua Anda juga Anda tidak mengalami kekurangan keuangan. Bahkan Anda juga menikmati hari tua Anda dengan bahagia. Karena Anda tidak perlu bekerja lagi dan Anda sudah mengalami kebebasan keuangan, dan itu bisa Anda turunkan kepada keluarga Anda, khususnya anak-anak Anda. Rumus sukses. Banyak orang di dunia ini bekerja keras, entah sebagai pegawai, sebagai profesional, bahkan sebagai pengusaha, itu sampai usia tua mereka belum sukses secara keuangan. Nah, di mana letak salahnya di sini? Ternyata sukses itu ada rumusnya, para pendengar semuanya. Rumus sukses adalah A kali B kali C kali D. Sebuah rumus perkalian. Ada 4 unsur di dalamnya, A, B, C, dan D. 4 ini harus Anda miliki semuanya. Jika salah satu unsurnya tidak ada, artinya 0, maka hasil kalinya 0. Artinya kita tidak akan sukses secara keuangan. Oke para pendengar, kita hari ini bahas sama-sama apa sih rumus sukses tersebut, A kali B kali C kali D. Kita mulai dari yang belakang, yang dari D. Apa itu D? Ada yang tahu para pendengar? D adalah doa. Doa. Ini artinya berkaitan dengan pemilik semua rezeki, pemilik semua kekayaan, pemilik semua isi yang ada di dunia ini, pemilik nafas kehidupan kita yaitu Tuhan. Jadi kalau kita mau sukses, jangan pernah
tidak menyertai Tuhan di dalamnya. Kita harus berjalan bersama Tuhan. Minta Tuhan membimbing kita. Sehingga berkat itu sungguh-sungguh karena bantuan dari Tuhan. Bukan dari kekuatan kita sendiri yang menjadikan kita sombong. Ada banyak orang sukses. Mereka sukses tanpa memiliki kesetiaan kepada Tuhan atau tidak memiliki kepercayaan agama. Banyak, kita tidak bisa pungkiri itu. Tetapi bagi saya, apa artinya segala harta kekayaan yang kita miliki kalau kita nggak miliki Tuhan? Karena semuanya akan sia-sia. Kita meninggal, kita nggak bawa satupun harta kita. Dan ada dunia lain setelah kematian, yaitu dunianya Tuhan, dunia akhirat, surga atau neraka. Jadi kalau kita nggak kenal Tuhan, percuma. Kita tidak memiliki kehidupan yang kekal dan akhirnya kita akan menjadi miskin dan menderita di kehidupan di akhirat kita. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Berdoa, bersyukurlah dengan keadaan Anda hari ini. Minta Tuhan membuka jalan Anda, memperlancar usaha Anda. Itu yang pertama. Tapi berdoa saja nggak cukup teman-teman. Kita butuh unsur kedua yaitu C. C adalah cita-cita atau impian. Kita nggak bisa berdoa kepada Tuhan tanpa kita tahu kita mau apa, kita mau kemana. Oleh sebab itu, teman-teman, kita harus punya cita-cita yang jelas. 5 tahun dari hari ini, 10 tahun dari hari ini, Anda kepingin kehidupan seperti apa? Keuangan seperti apa yang Anda inginkan? Rumah seperti apa yang Anda inginkan? Mobil seperti apa yang Anda inginkan? Pekerjaan sosial seperti apa Anda inginkan? Itu semua cita-cita teman-teman. Cita-cita ini membuat kita memiliki hasrat yang daya juang. Kalau kita nggak punya cita-cita dalam hidup ini, kita nggak tahu kita mau ingin apa yang akan kita raih. Ibaratnya kita ini zombie teman-teman. Kita hidup, berjalan, tetapi hidup kita ya tidak kemana-mana. Karena kita nggak tahu tujuan kita kemana. Hidup kita nggak bahagia. Nah teman-teman, banyak orang yang sudah berdoa, mereka punya cita-cita, keinginan, tetapi cita-citanya, keinginan ini salah. Dalam arti mereka hanya menginginkan, istilahnya melamunkan, menginginkan, berangan-angan. Kalau berangan-angan keinginan itu ya sekilas lupa. Kalau namanya cita-cita atau impian, Anda harus serius kepada cita-cita Anda ini. Itu harus tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Setiap saat, setiap malam yang Anda harus bawa cita-cita Anda kepada Tuhan agar diberkati. Kalau Anda tidak pernah mengingat setiap malam, apa cita-cita Anda, keinginan Anda 5 tahun dari hari ini, 10 tahun dari hari ini, itu Anda hanya menginginkan, melamun, sekali-sekali teringat. Anda tidak akan kemana-mana. Yang namanya dream, cita-cita harus Anda ingat setiap malam. Dibawa dalam doa Anda kepada Tuhan. Dan itu harus diberikan nilai kepada impian Anda. Seperti apa sih memberikan nilai pada impian kita? Oke, kita belajar sama-sama. Ambil kertas, Anda tulis impian Anda 5 tahun dari hari ini atau 10 tahun dari hari ini. Contohnya lah, Anda kepingin mobil.
Mobil harganya berapa ya? Kita bicara mobil yang LCGC lah. Mobil baru tetapi yang ramah lingkungan ya. Itu sekitar 150 juta. Anggaplah 150 juta. Apalagi Anda inginkan? Anda kepingin mungkin memiliki apartemen sendiri. Catat apartemen. Apartemen yang ya mungkin awalnya tipe studio lah. 1 kamar atau mungkin 2 kamar. Harganya berapa? Anda cek contohnya 600 juta harganya. Nah itu namanya diberikan nilai. Apalagi persiapan nikah. Bagi Anda masih bujang, Anda persiapan nikah, atau kalau Anda yang sudah menikah, aku kepingin punya tabungan. Ya, contohnya persiapan nikah atau tabungan whatever lah. Anda kasih nilai berapa? 100 juta. Jadi dalam waktu 5 tahun Anda akan punya tabungan minimal 100 juta. Apartemen 600 juta. Mobil 150 juta. Kemudian Anda juga kepingin dong traveling setiap tahun kan? Atau Anda belum menikah kepingin berbulan madu misalnya dengan pasangan Anda. Ya, traveling 2 orang anggaplah setiap tahun 50 juta. Dicatat 50 juta. Nah itu namanya diberikan nilai kepada impian Anda. Anda total semuanya berapa? Totalnya 900 juta. Nah ini yang namanya Anda serius sama impian Anda, serius sama cita-cita Anda sudah kasih nilai di situ. Nah sekarang Anda harus bicara realisasinya, realnya, fakta nyatanya. Dibandingkan dengan gaji Anda, penghasilan Anda setiap bulan. Anggaplah penghasilan Anda setiap bulan 10 juta. Jadi misalkan biaya hidup Anda setiap bulan 5 juta. Berarti ada 5 juta sisanya yang Anda bisa tabung untuk mewujudkan impian Anda tersebut. Jelas para pendengar? Nah 5 juta Anda tabung setiap bulan ini, Anda harus dibandingkan 5 juta setiap bulan Anda harus tabung berapa lama agar bisa mencapai nilai impian Anda yang 900 juta tadi. Kalau Anda hitung-hitung, Anda perlu nabung selama 180 bulan dengan mengabaikan tingkat inflasi. Atau sekitar 15 tahun Anda mesti menabung. Nah ini dream Anda. Kalau Anda tahu, perlu 15 tahun, maka kita masuk ke sektor berikutnya, yaitu B. Ke unsur berikutnya B. Jadi Anda bukan hanya berdoa, Anda bukan saja cita-citanya jelas yang Anda sudah berikan nilai, tapi Anda harus memiliki unsur B. Apa itu unsur B? B adalah belajar dan bekerja atau action. Tidak ada orang sukses tanpa mau belajar. Anda bisa lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah S1, S2, S3 karena Anda belajar. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha apapun Anda harus mau belajar. Itu membuat Anda bisa sukses. Orang sukses adalah orang mau belajar dan bekerja. Apa yang Anda pelajari, Anda harus bekerja, Anda harus action. Anda harus bekerja juga untuk mencapai impian Anda. Nah teman-teman, kadang kita sudah berdoa, kita sudah memiliki cita-cita yang jelas, yang diberikan nilainya, kita sudah belajar dan bekerja, bahkan bekerja dengan siang dan malam, pergi pagi pulang petang juga sampai jam malam lembur-lembur, tapi sampai tua usia pensiun orang tersebut masih miskin. Bahkan masih kontrak rumah, tidak mampu membeli rumah sendiri. Dan dia menderita di hari tuanya. Benar apa benar para pendengar? Itu yang kejadian teman-teman. Di sekitar kita. Mungkin di keluarga kita. Di mana salahnya? Mereka sudah berdoa, mereka punya cita-cita yang jelas, mereka bekerja keras. Yang salahnya unsur yang terakhir, yaitu unsur A yang mereka tidak miliki. Apa itu A? A adalah alat
alat. Alat berbicara mengenai profesi kita, pekerjaan kita. Pekerjaan kita apa? Sebagai pegawai profesional atau sebagai pengusaha. Apakah alatnya tepat? Apa yang kita kerjakan hari ini apakah bisa mencapai impian kita tersebut? Penghasilan kita bisa mewujudkan impian kita tersebut? Berapa lama kita mesti menabung? Come on guys, sadari hal ini. Jelas teman-teman? Nah kalau kita berpikir lagi, 5 tahun yang lalu dengan alat yang sama dengan pekerjaan Anda, kehidupan Anda tidak berubah. Kalau 5 tahun yang lalu dengan sekarang kehidupan Anda berubah berkali lipat ganda, berarti Anda bersyukur sudah punya alat yang tepat. Tetapi kalau kita sadari kehidupan kita 5 tahun yang lalu dengan pekerjaan alat yang sama, kehidupan kita nggak kemana-mana, kita harus lebih bijaksana, lebih wise. Berarti dengan alat yang sama 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, sampai usia kita bertambah lagi, kita nggak akan kemana-mana juga. Bahkan mungkin menurun keadaan kita. Kita harus sadari hal itu dan kita harus sadari bahwa alat yang kita miliki bukan alat yang tepat. Maka kita harus mencari alat yang lain. Kita harus berani merubah alat kita. Mulai mencari alat yang tepat untuk mencapai impian Anda tersebut. Dan saya percaya kalau Anda sadari hal ini, Anda bawa dalam doa kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan sebuah alat yang tepat yang bisa mewujudkan impian cita-cita Anda. Semua menjadi kenyataan. Itu teman-teman rumus sukses. A kali B kali C kali D. Bersyukur kalau Anda sudah memiliki segalanya. Tetapi juga bersyukur kalau Anda belum memiliki 1-2 unsur dalamnya. Berarti Anda disadarkan hal ini dan Anda berusaha mencapainya. Memiliki A, B, C, dan D. Karena ini sebuah rumus perkalian. Kalau salah satu unsurnya tidak ada, berarti hasil suksesnya Anda juga 0. Sekian para pendengar podcast. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semua. Dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.